Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada itik betina. Nah, pada reproduksi itik betina ini terdapat alat reproduksi yang pertama, ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil folikel dan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametori dan perkembangan folikel. Nah, yang kedua, oviduk. Oviduk ini terbagi menjadi yang pertama infundibulum. Infundibulum berfungsi menerima telur yang telah diovulasikan. Kemudian magnum. Magnum berfungsi dalam sintesis kuning telur dan sekresi putih telur. Kemudian ada ismus. Ismus berfungsi mensekresikan selaput telur atau membran kerabang. Kemudian ada uterus. Uterus yaitu tempat berkembang biakan telur. Kemudian ada vagina, yaitu tempat penyimpanan telur sementara. Yang terakhir ada kloaka. Nah, kloaka ini sebagai lubang reproduksi dan lubang pengeluaran sisa pencernaan dan pelepasan sisa-sisa digesti. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur pada ternak itik. Yang pertama, terbentuk ovum pada ovarium. Ovum yang matang akan dilepas dan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian kuning telur berada sekitar 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum terdapat spermatozoa. Akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur tersebut akan menjadi telur yang infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan memasuki bagian magnum dan putih telur akan disekresikan, membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke ismus, dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Kemudian telur akan masuk ke bagian uterus dan terjadi pembentukan kerabang. Telur ini membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Kemudian telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Nah, di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu 24 hingga 25 jam.